Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ismail. Saya mahasiswa profesional dari Setika Surya Global Yogyakarta. Dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan terkait tentang terapi aktivitas kelompok yang berfokus pada pasien gangguan isolasi sosial. Nah, sebelumnya kita bahas dulu terapi aktivitas kelompok. Apa sih terapi aktivitas kelompok itu? Nah, terapi aktivitas kelompok itu merupakan terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada pasien yang memiliki masalah keperawatan yang sama. Kemudian jenis terapi aktivitas kelompok. Nah, jenis terapi aktivitas kelompok ini ada 6. Yang pertama, terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Biasanya terapi ini dilakukan pada pasien yang memiliki gangguan menarik diri. Kemudian yang kedua, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Nah, biasanya terapi ini diberikan pada pasien dengan indikasi gangguan sensori. Kemudian yang ketiga, terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Nah, biasanya terapi ini diberikan pada pasien halusinasi. Yang keempat, terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi halusinasi. Nah, terapi ini juga diberikan pada pasien halusinasi. Kemudian yang kelima, terapi aktivitas kelompok peningkatan harga diri. Nah, biasanya terapi ini diberikan pada pasien dengan HDR atau harga diri rendah. Kemudian yang kelima, terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Nah, biasanya terapi ini diberikan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Nah, pada saat terapi aktivitas kelompok, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, yang dipersiapkan yang pertama adalah lingkungan. Nah, pastikan ruangan yang akan kita gunakan untuk terapi aktivitas kelompok itu memiliki ventilasi yang baik. Yang kedua, memiliki penerangan yang cukup. Yang ketiga, tidak gaduh atau suasananya itu tenang. Kemudian yang keempat, pengaturan posisinya baik sesuai dengan yang kita butuhkan dalam terapi aktivitas kelompok tersebut. Selanjutnya, indikasi terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Nah, ada 4. Yang pertama, pasien dengan harga diri rendah yang sudah mulai cukup kooperatif. Kemudian yang kedua, pasien yang sulit mengungkapkan perasaannya melalui komunikasi verbal. Kemudian yang ketiga, pasien dengan gangguan harga diri rendah yang telah dapat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, pasien dengan kondisi fisik yang dalam keadaan sehat, tidak sedang mengidap penyakit. Kemudian kita masuk ke peran dan fungsi terapis. Nah, di sini ada leader. Nah, apa sih tugas leader? Nah, tugas leader ini memimpin jalannya terapi aktivitas kelompok, kemudian merencanakan, mengontrol, dan mengatur jalannya terapi. Kemudian menyampaikan materi sesuai tujuan terapi aktivitas kelompok. Kemudian menyampaikan tata tertib terapi aktivitas kelompok. Kemudian memimpin diskusi dari awal sampai akhir pada kelompok. Kemudian yang terakhir, menutup diskusi dengan baik. Kemudian ada co-leader. Apa sih tugas co-leader? Nah, tugas co-leader di sini yang pertama, membuka acara, kemudian mendampingi leader, kemudian mengambil alih posisi leader jika leader blocking, atau meluruskan kembali jika leader terlalu melebar kemana-mana. Kemudian menyerahkan kembali posisi kepada leader. Kemudian tugas fasilitator. Nah, yang pertama, ikut serta dalam kegiatan aktivitas kelompok, kemudian memberikan stimulus dan motivator pada anggota kelompok untuk aktif dalam jalannya terapi. Kemudian ada observer. Nah, tugas observer di sini yang pertama, mencatat serta mengamati respon pasien. Kemudian yang kedua, mengawasi jalannya aktivitas kelompok dari mulai persiapan, proses, hingga aktivitas kelompok itu selesai. Kemudian operator. Nah, tugas operator di sini mengatur alur permainan, menghidupkan dan mematikan musik, misal menggunakan musik. Kemudian timer atau mengatur waktu, kapan waktu itu dimulai dan kapan waktu itu harus selesai. Nah, sekarang masuk ke langkah kegiatan.
Nah, dalam langkah kegiatan ini, yang pertama kita harus lakukan persiapan. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama, sebagai seorang terapis itu harus memilih pasien sesuai dengan indikasi. Misalkan indikasinya isolasi sosial atau menarik diri, persiapkan pasien dengan indikasi tersebut gitu. Kemudian membuat kontrak waktu dengan pasien. Nah, sebelum kita lakukan terapi aktivitas kelompok, kita harus ketemu dulu dengan pasien. Kita lakukan kontrak waktu kapan akan kita lakukan terapi aktivitas kelompok tersebut, kemudian lokasinya di mana, itu harus sudah kita persiapkan. Kemudian mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Nah, alat dan tempat pertemuannya itu juga harus sesuai dengan tujuan terapi aktivitas kelompok. Misalkan terapi aktivitas kelompoknya bermain musik, jadi itu harus kita siapkan alat musiknya yang akan kita gunakan gitu. Kemudian setelah persiapan yaitu orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini terapis harus melakukan yang pertama, memberikan salam terapeutik, salam dari terapis kepada anggota kelompoknya atau kepada kelompok pasien yang sudah kita pilih. Kemudian evaluasi atau validasi, menanyakan perasaan pada pasien atau anggota kelompok tersebut. Kemudian pada tahap kerja ini sesuai dengan terapi aktivitas kelompok yang akan dilakukan. Misalkan terapi aktivitas kelompoknya menggunakan musik dan menggunakan bola. Pada saat musik dinyalakan, bola itu akan berputar dari kelompok 1, kelompok 2 dan selanjutnya. Nah, setelah musik dimatikan, bola itu dipegang oleh siapa, maka yang memegang bola itu bisa memperkenalkan diri. Contohnya, kemudian memperkenalkan diri, nama, kemudian tempat tinggalnya di mana, alamatnya di mana, kemudian hobinya apa, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian setelah itu selesai, terapi dan teman-teman yang lain memberikan informan positif atau memberikan applause pada pasien yang memperkenalkan diri, dan lakukan itu sampai semuanya mendapatkan giliran. Dan jangan lupa beri pujian setelah pasien memperkenalkan diri. Setelah itu masuk ke tahap terminasi, yaitu di tahap terminasi ini bisa menanyakan perasaan pasien setelah mengikuti TAK itu seperti apa, kemudian memberikan pujian atas keberhasilan kelompok dalam melaksanakan terapi aktivitas kelompok, kemudian siapkan rencana tindak lanjut itu mau terapi apa, seperti itu. Kemudian menganjurkan tiap anggota kelompok melatih perkenalan diri kepada orang lain di kehidupan sehari-hari. Kemudian memasukkan kegiatan perkenalan diri pada jadwal kegiatan harian. Kemudian kontrak kegiatan yang akan datang, misalkan terapi ya, kapan terapi selanjutnya akan dilakukan gitu. Kemudian masuk ke tahap evaluasi. Di sini ada evaluasi input dan evaluasi proses. Ya, cukup itu saja gambaran terapi aktivitas kelompok yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.